Perhatikan, sujud gambaran dari ketaatan mutlak, taat mutlak. Jadi kalau orang itu benar sujudnya, sering sujud, maka dia korelasinya semakin taat kepada Allah dengan ketaatan yang mutlak. Nggak nawar. Allahu Akbar, nak salat. Insya Allah mah, alhamdulillah, siap salat. Mutlak. Warisan, 2:1, kerjakan, siap, mutlak, nggak nawar. Itu ketaatan mutlak namanya. Nak salat, tenang mah, baru adzan, belum qomat. Bukan mutlak. Masih nawar. Kenapa 2:1 ya? Kan kerjanya sama. Porsinya sama. Oh ini, wah tidak adil ini. Wah, tidak ada kesetaraan dalam gender. Bukan mutlak. Bukan mutlak. Jadi begitu diperintahkan, kerjakan. If'al wala ta'fal. Kaidah cuma 2. Kerjakan, tinggalkan. Anda minta Allah begini, kata Allah kerjakan. Anda kerjakan mutlak. Kata Allah tinggalkan, tinggalkan. Tidak ada tawaran di situ. Ketika Anda bisa mematuhi itu disebut dengan ta'atul mutlak. Ketaatan mutlak. Nah, sifat orang yang benar sujudnya, ketika dia dihadapkan pada hukum Allah, dia tidak akan menawar. Paham? Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkannya. Wujudkan dalam hidup. Dia nggak nawar. Itu ada ribanya sedikit. Bukan. Dia berusaha lepas dari itu, pelan-pelan lepas. Dengan solusi. Awas, saya sering sampaikan gini ya. Kalau antum ingin menjauhi larangan dan mengerjakan kewajiban, kaidahnya dipakai. La yukallifullahu nafsan illa. Kaidah ini terapkan dalam prakteknya. Pelan-pelan, melangkah. Ini saya sering perhatikan banyak orang yang ekstrim. Mengerjakan kewajiban, langsung kerjakan sewajib-wajibnya. Kaidahnya nggak dipakai. Nggak pernah tahajud, tiba-tiba pengen tahajud. Berapa tahajud yang sunnah? 11. Langsung 11. Padahal kata Nabi, ketika akan mengerjakan seperti ini, hadis Muslim, hadis 749. 749 dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Nabi, Salatul laili mathna. Kalau ingin salat malam, kerjakan dulu dua, tambah lagi, enak tambah lagi. Wa idza khasya ahadukumul fajr falyutir raka'atan wahidah. Kalau khawatir fajar akan datang, cukupkan dengan 1 rakaat witir. 1 witir. Kenapa ada kalimat khawatir fajar datang? Mungkin antum belum pernah tahajud, bangunnya menjelang fajar. Subuh jam berapa sekarang? 4.20. Ya Allah, bangunkan saya tahajud, ya Allah. Hamba ingin tahajud. Hamba jarang tahajud. Pengen, ya Allah. Begitu bangun jam 4. Antum kamar mandi dulu, macam-macam. 10 menit di situ. Tinggal 10 menit lagi. 10 menit lagi. Maka jangan paksakan 10 menit. Sunnah Nabi 11 rakaat. Masya Allah, 11 rakaat 10 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak. Maksudnya apa? Ambil tahapan ini. Baru melangkah tahajud 2 rakaat dulu. Mungkin bangun terlambat. Tutup witir 1 rakaat. Yang kedua, bisa bangun jam 3. Alhamdulillah ya Allah bangun jam 3. Tapi selama hidup antum belum pernah tahajud bisa. Baru akan memulai, baru mau hijrah, ingin tahajud malamnya. Jangan paksakan 11 juga. Mulai 2. Itu pun yang pendek-pendek dulu. Quran surah 73 ayat 20. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacakan yang ringan-ringan dulu. Kalau baca ad-duha, baca ad-duha. Al-ikhlas, baca al-ikhlas. Ya, maaf, al-falak, baca al-falak. Gak apa-apa 2 rakaat. Begitu sudah enak, tutup witir 1 rakaat. Besoknya 2 rakaat lagi. Kok malu sama Allah, masa 2 rakaat. Tambah lagi besoknya 2 rakaat, 4 rakaat. Witir 1 rakaat. Besoknya naik lagi 6 rakaat. Sampai 10 rakaat, witir 1 rakaat. Atau 8 rakaat, witir 3 rakaat, 11 rakaat. Enak bawaannya. Bangun jam 3, sholat 11 rakaat. Sudah merasa capek, 3:30 tiduran, bangun jam 6. Ya, sama. Ya, awas hati-hati. Nah sekarang saya mau kembalikan. Bangkit dari sujud, Rabbil firli. Orang yang taat mutlak kepada Allah. Dan dia berikhtiar sesuai kemampuan dia. Berusaha menahati, tapi disesuaikan dengan kemampuan. Antum nih yang hijrah-hijrah juga. Tolong, hukumnya dipakai ya. Nah ini tolong ustadz-ustadznya dibantu ini. Jangan disuruh hijrah, ditinggalin gitu kan. Itu bahaya juga. Ya, ulama itu punya tahapan. Antum punya pekerjaan, agak kurang baik. Bagaimana keluar dari situ? Kata para ulama fikih, sebelum keluar, karena ada hajat daruriyah yang sangat dibutuhkan, antum sambil mencari pekerjaan lain dulu. Sambil nyari, ini diturunkan tensinya, turunkan kadarnya, cari yang lain. Begitu mendapatkan, baru antum pindah seketika. Itu tahapan hijrah begitu. Ini kadang-kadang saya suka khawatir, kasihan saya. Ada orang suruh hijrah, suruh keluar seketika. Dia belum menemukan apa-apa. Begitu keluar, dia tidak siap. Hancur hidupnya dan tidak diberikan bimbingan. Begitu tidak diberikan bimbingan, ada fitnah pada agama. Tuh kan? Mengerjakan begini, ekstrim, jadi rugi kan? Akhirnya hidupnya juga tertinggal, keadaan hancur, ada yang rumah tangganya sampai pisah, ada yang berantakan, ada yang macam-macam. Itu bukan hijrah namanya. Antum belajar fikih dulu. Makanya saya ajak guru-guru coba pahamkan muridnya. Kalau murid ingin diajak berubah, tolong bimbing. Jangan dibiarkan, ini pindah begini jadi kesulitan hidupnya.
Bukan begitu cara mengamalkan agama, teman-teman. Ada kaidah. Antum kalau belum paham kaidah, tanyakan. Jangan paksakan diri sehingga antum jatuh dalam hal yang tidak menyenangkan di situ. Dan hijrah itu bukan merubah tampilan. Bukan merubah panggilan pula. Saya mau hijrah, panggil saya akhi. Akhi itu saudaraku, saudaraku. Itu sama aja. Bahasa Arabnya akhi. Saudariku, bahasa Arabnya ukhti. Ya, jadi bukan pindah jadi hijrah antum jadi ikhwan. Dari dulu juga antum ikhwan. Antum ikhwan, anti akhwat. Jadi sama nilainya segitu. Jadi bukan merubah panggilan, bukan merubah sesuatu, tapi merubah nilai. Ya, Rabbighfirli. Ya Allah, mohon ampuni aku. Anugerah pertama yang Allah berikan pada orang yang sering mutlak mengikuti ketaatan pada Allah. Saya ingin berhijrah. Saya ingin taat pada Allah. Kapan lagi hidup saya berubah? Kapan lagi saya bisa meraih surga saya? Saya ingin berubah. Begitu Anda berubah, sering Anda sujud pada Allah, maka yang pertama Allah berikan pada hamba itu adalah ampunan darinya dari semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Saya ulang, kalau Anda ingin berubah hidupnya taat pada Allah, digambarkan dalam sujud dalam sholat, maka Allah akan angkat derajat Anda di hadapan Allah. Ingat, kalau Allah mengangkat derajat seseorang, bukan dunia yang pertama kali diberikan, tapi ampunan dari dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Anda pilih mana? Dapat dunia tapi dosa tidak diampuni, atau dapat ampunan dosa, dunia tidak diberikan. Pilih mana? Tidak ada pilihan lain, nawar dia. Ya kan? Gini, hukum Allah ketika memberikan ampunan dari dosa, pasti dunia akan diberikan. Mustahil Allah nggak berikan dunia. Tapi yang pertama Allah berikan bukan dunianya dulu, ampunan dari dosa-dosanya. Makanya kalau ada seseorang rajin sujud kepada Allah, mulai ingin pindah, kerjanya ditata lagi, rumah tangga ditata lagi, yang halal diberikan, yang haram dikeluarkan, yang baik-baik ada di rumah, acara tidak baik buang dari rumah, majalah tidak baik buang dari rumah, gambar yang kurang baik buang dari rumah, yang baik-baik munculkan ke rumah. Begitu dirubah ini semua, ada yang baik-baik, yang pertama Allah berikan, lihat hukumnya, ampunan dari dosa-dosanya. Dari mana tahunya ini Ustaz? Buka Quran, surah ke-2 Al-Baqarah, ayat 222 di ujungnya. Sudah? Kemudian kaidah itu nanti ditafsirkan oleh Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Paling kiri sebelah atas. Quran surah kedua Al-Baqarah di ujung ayat 222. Tafsirnya ada di Quran surah 3 Ali Imran di ayat 31. Sudah? Tayyib. Kemudian hijrahnya ada di Quran surah keempat. An-Nisa ayat 100, paling kiri sebelah bawah. Hijrahnya ada di Quran surah keempat ayat 100. Perhatikan kaidahnya, saya bacakan. Lihat ujung ayatnya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ada ayatnya? Innallaha, sungguh Allah itu yuhibbut tawwabina, mencintai orang-orang taubat. Dikala antum bertobat, antum dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Sekarang lihat kaidah cinta. Kalau Allah mencintai seorang hamba, apa kaidah yang diberikan? Pindah ke Quran surah ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikuti aku, ikuti Nabi. Makannya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Sekarang lihat, yuhibbukumullah, Allah akan cintai Anda. Ketika Allah mencintai Anda, Allah mencintai Anda. Ketika Allah mencintai Anda, lihat, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa Anda. Kaidah cinta dari Allah Subhanahu wa taala menghadirkan ampunan dosa. Dan di antara yang dicintai oleh Allah ketika seorang hamba amat kemudian taat pada perintah-perintahnya. Anda menaati Allah, cinta Allah diturunkan kepada Anda. Anda bertobat, cinta Allah diturunkan kepada Anda. Ketika cinta diturunkan, ampunan diberikan. Karena itu ketika Anda sujud, itu gambaran komitmen Anda untuk semakin taat kepada Allah. Begitu Anda taat, diangkat oleh Allah. Mau minta apa? Dibimbing bacaannya oleh Nabi. Daripada minta yang lain-lain, minta istighfar. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Makanya ketika Anda baca kalimat Rabbighfirli, lihat baik-baik. Saya sarankan daripada membaca yang Allahumma, itu pun boleh. Tapi akan lebih baik menggunakan kalimat Rabbi. Rabbighfirli. Karena kalimat Rabbun lebih tajam. Satu, lebih cepat. Yang kedua, langsung menyentuh pada nama Allahnya. Ya Allah, Engkau yang tahu tentang saya. Engkau yang merawat saya. Saya merasa, ya Allah, selama hidup ini banyak dosa. Mata saya banyak salah lihat. Telinga saya banyak salah dengar. Lisan saya banyak salah bicara. Kaki saya salah melangkah. Tapi saya hamba-Mu, ya Allah.
Engkau yang menjanjikan ampunan pada saya. Engkau yang menjanjikan pulang dengan penuh ketenangan. Engkau yang mengantarkan surga. Engkau yang memberikan kabar gembira. Saya sudah bersujud kepadamu ya Rabb. Kalau dalam masa akhir hidup ini belum engkau ampuni juga, saya memohon kepadamu, Rabbighfirli, Allah ampuni saya ya Allah. Makanya ketika Anda mengucapkan kalimat Rabbighfirli, bayangkan dosa-dosa Anda. Begitu cara bacanya. Bukan cuma dibaca. Kalau cuma baca anak kecil juga bisa. Apa bedanya Anda dengan anak usia 5 tahun? Anak 5 tahun belum balik dia baca Rabbighfirli. Apa yang mau diampuni dari dia? Belum ada taklif. Belum ada dosa yang dituliskan. Jadi kalau anak kecil salah, nggak akan dihitung. Tapi kalau Anda 50 tahun salah, jadi hitungan di situ. Jangan cuma pandai mengurus hitungan dunia. Keuntungan Anda hitung sekian-sekian. Dosa Anda hitung tuh. Berapa dari mulai balik sampai hari ini? Dosa pada orang tua, dosa pada tetangga, dosa dari mata sampai dengan ujung kaki. Berapa Anda kumpulkan? Dan hebatnya Anda merasa masih banyak dosa, tapi Anda pengen masuk surga. Kan aneh. Siapa yang tidak ingin masuk surga? Boleh angkat tangannya. Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangannya. Pertanyaan saya, siapa yang tidak punya dosa? Angkat tangannya. Siapa yang banyak dosanya? Angkat tangannya. Tuh. Aneh. Merasa banyak dosa, ingin masuk surga. Sedangkan kaidah masuk surga itu, dosanya minim, amal solehnya naik, amal salah hilang. Begitu amal solehnya naik, amal salah hilang, baru peluang surga terbuka. Bagaimana cara menghapuskan amal salah, supaya amal soleh naik? Rabbighfirli. Dan orang yang diampuni dosanya, kaidah tobat itu, ketika dia mengatakan, ya Allah ampuni saya, kaidah tobat ketika dia mengakui dosanya. Bukankah tobat mengatakan, lihat baik-baik, akui, sesali, janji untuk meninggalkan. Itu tobat. Jadi begitu Anda mengatakan, Rabbighfirli, Anda akui saya salah ini ya Allah. Ya Rabb saya dosa, ya Allah ampuni saya. Ya Allah sekalipun ini sholat terakhir dalam hidup saya. Dan mungkin sujud selanjutnya saya akan wafat dalam sujud, mohon wafatkan saya dengan ampunan darimu ya. Perhatikan baik-baik. Ini kisah nyata. Ada adik kakak. Saya sebutkan adiknya sajalah, yang kakaknya tidak perlu saya sebutkan. Tapi nggak apa-apa saya kisahkan. Ya, saya ralat saya kisahkan. Ini sangat populer kisah ini. Dan ini kisah nyata, bukan direkayasa. Dia ada 2 adik kakak. Yang kakaknya ahli ibadah, ahli taat, adiknya ahli maksiat. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Yang adiknya ini, maaf Bu ya, maaf, punya rumah bordil Pak. Yang kakaknya ahli masjid. 1 ahli taat, 2 ahli maksiat. Perhatikan bagaimana setan datang pada setiap hamba untuk bermaksiat. Dan perhatikan bagaimana hidayah Allah menyentuh kemuliaan untuk kembali kepada Allah. Kepada ahli taat ini setan datang. Lihat kalimatnya. Kamu ini sudahlah. Ibadah sudah banyak. Ke surganya sudah cukup. Bekalnya sudah lebih bahkan. Kenapa kamu tidak merasakan bagaimana maksiat itu bisa berjalan? Kamu nggak punya pengalaman maksiat kan? Taat, terus taat. Kalau tidak mendapatkan pengalaman maksiat, bagaimana merasakan indahnya taubat? Wah, kalimatnya bagus sekali. Kalau tidak pernah merasakan maksiat, bagaimana bisa merasakan indahnya taubat? Awas, kalimat menipu, banyak jebakan. Hoax. Dan bukan hoax yang membangun. Itu bahaya. Perhatikan baik-baik. Maka masuk kalimat itu, dia berpikir benar juga ya. Saya itu ingin merasakan, bukankah ketika taubat cinta Allah datang? Apa yang paling cepat karena dia nggak pernah kenal maksiat? Dia nggak kenal maksiat, maka ditunjukkan oleh setan. Adik bukan ahli maksiat. Maka datanglah ke tempat adikmu sekali-kali, datang kunjungi dia. Kerjakan maksiat, setelah itu engkau taubat. Bukankah engkau dekat dengan Allah? Bukankah orang yang dekat dengan Allah cepat mendekat kepadanya? Cepat diterima amalannya? Maka dia datanglah kemudian ke tempat adiknya. Saat yang bersamaan hidayah Allah menyentuh adiknya. Sampai kapan mau maksiat seperti ini? Apa kamu tidak malu nanti di akhirat dipertemukan? Berpisah dengan kakakmu. Datang hidayah, hidayah, hidayah. Satu sisi setan datang ke sini, sisi yang lain hidayah datang pada kebaikan. Perhatikan. Sampai kapan akan begini? Apa engkau tidak malu? Ya, dalam hidup dunia akhirat berhadapan dengan kakakmu yang baik, yang lain yang baik, Masya Allah apa yang terjadi? Singkatnya, yang ini tersentuh jiwanya, dia memutuskan untuk mendatangi kakaknya di masjid. Yang ini datang ke rumah bordil, yang ini datang ke rumah Allah. Apa yang terjadi? Cuma qadar Allah tidak bertemu di persimpangan jalan pada jalan yang sama. Yang satu lewat jalan yang A, yang satu lewat jalan yang B. Ini pembelahan jalan, ini misalnya tempat yang masjid, ini rumah maksiat. Yang satu lewat sini, yang satu lewat sini. Ketika datang ke masjid, dia tidak menemukan kakaknya. Sedang di luar, tidak tahu dia kemana. Begitu masuk ke masjid, dia menangis melihat rumah Allah. Dia berwudu, bersimbah di situ, dia tangisi dirinya. Taubat dia di situ kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tahu apa yang terjadi? Dalam posisi dia sujud. Dia bangkit. Dia memohon ampunan pada Allah. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Minta ampun mengingat dosanya. Dia sujud lagi. Kakaknya saat yang bersamaan datang ke tempat ini.
Karena dikenal sebagai kakak dari adik yang tadi, diketahui kemudian, maka disambut dia dan sebagainya, mereka keheranan. Dia mencari adik. Singkatnya dilayani di situ. Begitu bermaksiat pada saat itu, dalam sujud yang kedua adiknya, ini sedang bermaksiat, terjadilah gempa bumi. Saat gempa itulah masjid hancur, ini hancur. Bangunan atasnya. Ini meninggal tertimpa bangunan masjid yang adiknya tadi. Dalam keadaan sujud. Rabbighfirli, sujud, gempa, hancur, meninggal dalam keadaan sujud. Yang kakaknya meninggal dalam keadaan maksiat. Saya sampaikan kepada Anda, kita ini suatu saat akan pulang. Kita pasti wafat. Anda tidak bisa memilih kapan Anda wafat. Tapi Anda bisa berikhtiar menjadi orang baik saat wafat. Bukankah Anda ingin husnul khatimah? Jika Anda ingin husnul khatimah, maka bayangkan setiap mengerjakan maksiat, rasakan saat itu Anda akan meninggal. Demi Allah saya katakan Anda akan terjaga dari maksiat. Antum yang ditawari pekerjaan buruk di kantor antum, rasakan ketika mengerjakan Anda akan meninggal pada saat itu. Apa faedahnya Anda ikut ta'lim, ikut salat baik dan sebagainya, Anda meninggal dalam keadaan maksiat. Ibu yang sedang nonton tayangan yang tidak baik, mendengar gosip dan sebagainya, bayangkan diwafatkan pada saat itu. Tinggalkan semua itu, ingat-ingat kita akan wafat, kata Nabi, kematian itu lebih dekat mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya sarankan setiap Anda dalam keadaan Rabbighfirli, Anda ingat dosa Anda. Mintalah ampunan kepada Allah. Karena kita tidak tahu apakah sujud selanjutnya, sujud yang mengantarkan kita pada hijrah yang baru, apakah sujud terakhir yang mengantarkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit orang-orang soleh wafat dalam keadaan sujudnya. Terakhir saya dikirimkan gambar dari teman di Afrika, Masya Allah seorang pemuda sujudnya lama gitu. Muda Pak. Ahli banyak teman-teman aktivitas ini itu dia datang ke masjid sujud lama. Saking lamanya, temannya menepuk karena ada waktu yang lain. Begitu ditepuk dia tidak bangun. Ternyata wafat dalam keadaan sujudnya. Wafat dalam keadaan sujudnya. Dan tidak sedikit yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya pernah kisahkan seorang pengantin dari Qatar itu yang kemudian wafat dalam keadaan menggunakan baju pengantinnya. Ibunya, calon suaminya menghendaki dia jadi bidadari dunia, Allah mengangkatnya dengan bidadari akhirat. Pulang ke akhirat, dapatkan surgamu dengan pakaian terbaikmu. Dan dandanan dunia dilepas dari make upnya, diganti dengan air wudhunya. Tapi kita tidak tahu di mana kita akan wafat. Karena Khalid bin Walid berharap wafat dalam keadaan jihad di medan perang, meninggal kemudian di atas alas tidurnya. Dan kita tidak bisa mengetahui kapan kita akan wafat. Karena itu saya sarankan, Anda begitu mengucapkan, Rabbighfirli ya Allah, ampuni saya. Anda rasapi bacaannya. Anda rasakan dosa Anda. Bahkan sebelum sholat punya dosa apa. Begitu Anda sujud, minta kemuliaan kepada Allah. Makanya cepat, Rabbighfirli. Kalau sudah kalimat Rabbighfirli mengalir air mata Anda, memohon ampunan pada Allah, imam sujud, Anda ikut sujud. Minta lagi kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika, Allahumma gfirli lagi. Ya Allah, minta ampunan, ya Allah, minta ampunan. Dan ingat baik-baik ya, kalau ampunan sudah diberikan, maka dunia akan ikut. Perhatikan Quran surah Nuh itu. Ya, ketika Allah mengatakan kalimat ampunan, Quran surah Nuh ayat yang ke-10, 11, 12 sampai 13-nya. Perhatikan lisan Nabi Nuh ketika mengajak umatnya istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Saya katakan pada kalian, hai umatku, cepat banyak istighfar. Allah itu pasti kalau kita mau bertobat akan mengampuni dosa kita. Tidak ada sejarahnya orang mau tobat tidak diampuni. Tidak ada sejarahnya. Orang tobat pasti diampuni kalau benar tobatnya. Perhatikan. Ketika tobat diberikan dan ampunan diturunkan, perhatikan ayatnya. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Maka Allah akan menurunkan rahmat banyak dari langit turun kepada Anda. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Wa yumdidkum bi amwalin. Harta Anda akan dilipat gandakan. Panjangkan. Keturunan Anda akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak percaya silahkan. Anda jadi ayah ibu yang baik, anak Anda akan dijadikan baik. Jadi kalau anak tidak baik, cek dulu bapak ibunya. Mungkin bukan karena anaknya yang kurang baik. Kurang sopan pada Anda. Kalimat tidak bagus. Bukan. Pertanyaan saya, Anda ngajarin apa pada anak Anda? Anda memberikan apa? Mungkin Anda kurang perhatian. Anda ikhwan terlampau sibuk. Ibunya terlampau banyak mengerjakan hal yang tidak penting. Tidak pernah diberi perhatian. Sekolahnya tidak ditempatkan tempat yang baik. Jadi kalau anak kurang baik, jangan disalahkan dulu. Antum istighfar dulu. Karena mungkin sumber keburukan itu dari antum duluan. Makanya faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Kalau Anda mau istighfar, mendekat kepada Allah, bukankah Allah yang punya harta? Allah yang punya materi, Allah yang punya kesehatan, Allah yang punya ketenangan. Saya berikan, kata Allah. Kamu mau keturunan, kamu mau harta melimpah, kamu mau kenyamanan, saya berikan. Itu kaidah. Anda tidak akan kehilangan dunia dengan istighfar. Anda tidak akan kehilangan dunia dengan hijrah. Makanya ketika seseorang hijrah mau memutuskan dia kembali kepada Allah, turunlah Quran surah keempat ayat 100 itu. Paling kiri sebelah bawah. Lihat, wa may yuti'illaha wa rasulahu.
Maaf, wa may yuhajir fi sabilillah. Saya ralat, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaban katsira wa wasa'a. Wa may yuhajir, dan siapapun yang sekarang mau berhijrah kembali kepada Allah. Fi sabilillah, mengikuti hukum Allah. Yajid fil ardi muraghaban katsira wa wasa'a. Saya berikan anugerah saat di dunia, hidupnya saya tenangkan dia. Jadi pertama kali yang Allah berikan ketenangan dalam jiwa. Anda nggak percaya, silakan catat kalimat ini. Anda dulu jarang ke masjid. Sekarang Anda mulai ke masjid. Begitu Anda hadir di masjid, ada ketenangan dalam jiwa Anda. Nggak percaya, silahkan. Anda kumpul-kumpul di luar, silahkan. Ikut konser, ikut ini, ikut itu. Bedakan ketika Anda mulai ikut ke masjid. Ikut ta'lim, datang, sholat 2 rakaat. Rasakan. Demi Allah saya katakan. Demi Allah saya katakan. Akan ada ketenangan berbeda dalam jiwa Anda, beda dengan sebelumnya. Ketika Anda sudah mendapatkan kenikmatan imannya, halawatul iman, dulu konser sekali, menyesal nggak ikut, sekarang nggak ikut ta'lim sekali, penyesalannya luar biasa. Dulu ketinggalan sholat fardu biasa-biasa, sekarang ketinggalan tahajud, nyesal Anda. Bahkan subuh 4.20, Anda bangun 4.15, itu Anda masih menyesal. Terlambat saya Allah, padahal subuh belum adzan. Karena Anda merasapi keterlambatan tahajud Anda. Kalau Anda ingin mendapatkan kenikmatan seperti itu, silahkan Anda mulai hidup Anda berubah. Mau sampai kapan lagi? Karena hidup Anda terbatas. Anda gak bisa pilih. Dan yang kedua, muraghaman katsira. Ini janji Allah. Kalau Allah sudah berjanji, gak mungkin diingkari. Quran surah 3 ayat 9. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Kata Allah, saya berikan rizki berlimpah padanya. Tinggal apa yang mau Anda pilih dari rizki itu. Karena dia terbagi 4 bagian. Ada rizki tenaga, ada rizki pengetahuan, ada rizki kedudukan, ada rizki materi. Anda pilih di antara 4 ini. Semuanya ada. Kalau tenaga, jadi seperti Bilal. Pakai tenaga Anda. Untuk adzan, untuk sholat, untuk ibadah. Kalau rizkinya materi, lakukan seperti sahabat Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Dia jadikan harta mengantarkan ke surga. Jangan jadi seperti Korun. Kalau rizkinya kedudukan, seperti Nabi Sulaiman, seperti Nabi Yusuf. Hadirkan kebaikan-kebaikan. Karena yang buruk sudah ada, namanya Fir'aun. Ya, kalau rizkinya berupa pengetahuan, jadikan seperti Ali bin Abi Thalib. Ulama-ulama yang lainnya. Tanamkan, karena di situ pahala Anda mengalir. Kalau Anda ingin gabungkan keempat-empatnya, jadilah seperti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Karena beliau menggabungkan keempatnya. Tenaga beliau keluarkan, jihad baris terdepannya. Amalan beliau sampaikan, jadi pengajar yang luar biasa. Mohon maaf, hartanya beliau sedekahkan. Dan dengan kedudukannya membawa kepada surga bagi umatnya. Bahkan dalam keadaan demikian beliau masih katakan, saya tunggu umatku. Itu luar biasa. Dan tidak memasuki surganya kecuali menunggu umatnya. Muhammad SAW.